Saudara, black box pesawat ATR 42500 akhirnya ditemukan di potongan ekor pesawat. Sejak ditemukan pada pukul 11 siang, black box kini sedang dibawa ke posko Tompo Bulu. Kondisi fisik black box kemungkinan besar ditemukan utuh sehingga kuat dugaan data-data yang merekam data penerbangan dan komunikasi di kokpit pesawat dapat dibaca. Selain black box, tim juga menemukan cockpit voice recorder atau percakapan pilot dan kopilot selama penerbangan. Kita bisa berhasil menemukan black box dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas dari dudukannya dan sedang proses turun menuju posko kita di desa Tompo Bulu ini. Di dalam ekor pesawat tersebut Ada di dalam ekor, potongan ekor, ada di dalam potongan bagian ekor. Sementara itu, saudara, jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang pertama kali ditemukan berjenis kelamin laki-laki akhirnya berhasil dievakuasi. Jenazah korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui jalur udara dari kaki Gunung Bulu Saraung di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jenazah dibawa ke Lanut Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan menggunakan helikopter milik Basarnas. Selanjutnya jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Dodi Saryoto menggunakan mobil ambulans sebelum akhirnya dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk proses identifikasi. Proses evakuasi melalui jalur udara ditempuh oleh tim SAR gabungan setelah cuaca kembali membaik untuk penerbangan. Alhamdulillah cuaca hari ini mendukung untuk dilakukan evakuasi. Korban dinaikkan di helikopter dan langsung menuju ke Lanut. Pada pukul 08.15 berhasil landing dan langsung diserahkan ke tim FBI. Jenazah korban tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan diterima oleh tim medis dan DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi melalui proses postmortem. Dari ciri-ciri fisik, korban berjenis kelamin laki-laki. Proses postmortem akan dilakukan untuk menentukan identitas korban. Satu korban lagi, yaitu korban pertama. Korban pertama yang saya sampaikan kemarin sore bahwa korban ini sempat tertahan di dusun Lampesu, Kecamatan Cenala, Kabupaten Maros. Jadi kemarin siang yang bersangkutan sudah kita geser. Jadi korban ini yang jatuh berada di kedalaman jurang 250 meter. Nah, pada hari kedua, tanggal 18 Januari, ditemukan 18 Januari kedua pukul 13.32 pada 08.55 untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut. Guna meningkatkan upaya pencarian korban pesawat ATR 42500 di tengah medan terjal dan cuaca yang belum stabil, anjing pelacak atau K9 dikerahkan mendeteksi keberadaan korban di area yang sulit dijangkau secara visual. 13 personil juga diterjunkan ke bagian selatan Gunung Bawah Bulu Saraung memperluas area penyisiran. Medan terjal, jurang dalam, serta hutan lebat masih menjadi tantangan proses pencarian yang terus berlangsung. Hari ini kami menerjunkan K9 satu untuk membantu melakukan penyisiran di sektor selatan, sisi selatan, dengan jumlah personil sebanyak 13 orang. Untuk kemampuan K9 sendiri seperti apa kendali? Insya Allah untuk kemampuan personil Pencarian. spesifikasi SAR pencarian. K9-nya sendiri. Langsung
Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Sarau. Jenazah korban kedua tiba lebih dulu di posko induk dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Korban merupakan pramugari pesawat Florencia Lolita Wibisono. Keluarga korban Florencia Lolita Wibisono menyampaikan terima kasih atas kerja keras tim SAR dan jenazah akan dibawa ke Jakarta. Sementara satu korban berjenis kelamin laki-laki masih dalam proses identifikasi oleh tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami sehingga kami bisa terbuka, sehingga hari ini bisa juga udah ditutup petinya sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta. Terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami dan juga bisa segera ditemukan. Ya intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 8 korban lainnya termasuk kopilot ATR 42500 yang sempat dikabarkan mendapat sinyal aktivitas dari jam pintar yang tersambung ke ponsel korban. Basarnas menjelaskan informasi terkait rekaman langkah kaki di smartwatch milik kopilot Farhan Gunawan merupakan data beberapa bulan lalu. Terkait dengan pergerakan yang dari smartphone, kita sudah dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan dan yang bersangkutan sudah dimintai keterangan setelah dibuka bahwa ternyata rekaman itu di beberapa bulan yang lalu waktu korban masih di Jogja. Dan itu sudah diklirkan tadi pagi. Dari pihak keluarga juga sudah memahami dan kita juga memahami perasaan keluarga, makanya itu di-broadcast. Sementara itu keluarga korban lainnya yang masih menunggu di posko induk di Kabupaten Pangkep, mereka berharap tim SAR dapat menemukan korban dalam kondisi apapun. Datang ke sini saya jadi maklum juga Pak, kenapa kok ini nggak bisa cepat, kenapa? Bahkan saya duduk di sini tadi dari siang, kadang hujan, kadang terang, hujan, proses terus berlangsung. Mudah-mudahan bisa segera ada keajaiban. Tentunya harapan kami dari keluarga, khususnya Pak Deden Maulana, bisa ditemukan dengan segera dalam keadaan selamat. Tentunya itu. Walaupun kami sebagai keluarga insya Allah sudah ridho, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kondisi apapun kami berharap Pak Deden bisa pulang. Hingga saat ini, 8 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Cuaca dan medan terjal jadi kendala tim SAR menyusuri kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Black box dan mesin pesawat ATR 42500 telah ditemukan dan tim SAR masih mencari 8 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kita sapa jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama di posko induk tim SAR gabungan. Gufran, apakah black box telah diserahkan ke KNKT? Ada black box? Ya, kalau informasi terakhir memang black box ataupun yang diduga black box ini belum diserahkan ke KNKT karena memang hingga saat ini juga belum tiba di posko Pangkep. Sehingga memang untuk mengkonfirmasi secara fisik ke KNKT ini belum terlaksana. Namun memang dari tim posko gabungan sendiri ini sudah melakukan verifikasi atau telah melakukan meneruskan informasi kepada tim KNKT terhadap temuan mereka. Tadi juga memang selain yang diduga black box ataupun juga sementara dalam perjalanan ini juga sebelumnya tadi juga tim SAR ini telah mengevakuasi dan juga membawa turun salah satu bagian mesin pesawat yang juga diharapkan nantinya dapat memberikan ataupun juga meluruskan proses identifikasi kecelakaan pesawat untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya penemuan ataupun juga evakuasi mesin pesawat termasuk dengan black box. Kita akan menyapa Bapak Andi Sultan selaku Kasih Ops Basarnas Makassar. Selamat sore Pak, ini kan tadi tim SAR sudah menemukan diduga black box yang ada di Gunung Bulu Sarau. Seperti apa proses penemuannya dan nanti kira-kira jam berapa akan tiba di posko? Ya, untuk tadi memang sudah satu misi untuk melakukan dengan selain mencari korban, selain itu kita misinya dengan arahan KNKT
bahwa untuk mencari black box. Sampai di sana tadi malam kami untuk mencoba, tim SAR gabungan mencoba untuk masuk ke ekor namun terhalang dengan kondisi cuaca. Dan alhamdulillah tadi pagi tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi mendapatkan ekor pesawat dan langsung dibongkar. Satu rencananya tadi kita mau membongkar dua CPR, ternyata informasi cuma satu yang bisa terbongkar dan terkendala dengan peralatan seperti itu. Jadi malam ini kami geser anggota dan besok pagi kalau cuaca memungkinkan langsung kami bongkar untuk CPR-nya. Itu untuk bongkar CPR dan juga penemuan mesin lainnya. Kalau mengenai update posisi tim yang membawa diduga black box hingga saat ini sudah berada di posisi. Ya, untuk semangat yang luar biasa, teman-teman hanya butuh 2 jam. Sekarang sudah posisi di pos 1 dan sekitar 15 menit lagi sudah tiba di posko ini. Oke. Bagaimana kondisi black box dari dokumentasi foto atau video yang dikirimkan oleh tim di gunung? Apakah itu masih utuh atau terdapat lecet atau seperti apa? CPR-nya juga bagaimana, Pak? Ya, itu dari kasat mata aman, melihat dari ini semuanya utuh dan masih melengket di dinding. Dan teman-teman sudah membongkar black box-nya, ternyata untuk CPR-nya memang berukuran besar, belum bisa terbongkar. Dan kami masih komunikasi sama KNKT tempatnya, maksudnya tempat itu bagian yang mana ditempati CPR ini. Berarti selama ini masih komunikasi juga sama KNKT untuk mencari tahu posisi tepat CPR-nya ya, untuk bisa segera dibawa turun begitu ya ke posko. Pak, kalau kita lihat hingga sore hari ini mengenai cuaca, kan tim ini juga kan sudah ada yang ada di Bulu Sarong yang fokus memang mencari korban. Apakah ada update dari tim SAR yang di Gunung Bulu Sarong? Bagaimana hingga saat ini proses evakuasi dan pencarian korban, Pak? Ya, untuk saat ini masih proses untuk update-nya, maka akan kami update untuk nanti diupdate di press release untuk temuan-temuan yang ada untuk hari ini. Seperti itu. Oke, berarti memang hingga sekarang juga masih menunggu update ya dari tim SAR yang masih ada di Gunung Bulu Saraung, dan juga hingga sore ini kita juga masih menunggu juga tim yang membawa black box. Baik, terima kasih Pak Andi Sultan, selamat bertugas kembali, semoga sehat selalu. Dan juga saudara, tadi seperti yang disebutkan oleh Andi Sultan tadi mengatakan bahwa memang kurang lebih 30 menit lagi ini kita akan menunggu tim yang akan membawa black box begitu ya, yang diduga black box, kemudian akan tiba di posko. Selanjutnya nanti kalau memang tiba di posko akan segera dianalisa begitu ya, terus kemudian fisiknya akan dikirim ke tim KNKT untuk selanjutnya dilakukan analisa lebih jauh terkait dengan data recorder yang ada di black box, seperti apa percakapan dan juga aktivitas sebelum kecelakaan di Gunung Bulu Saraung. Selanjutnya juga saudara, memang kalau untuk sejauh ini tanda-tanda yang dilihat dan juga untuk mencari lebih jauh begitu ya, titik-titik yang dicurigai sebagai jatuhnya korban ini memang diperluas hingga 3 km, dan juga selain titik-titik pesawat ini juga nanti akan digeser begitu untuk melihat bagaimana kondisi ekor dan juga ekor pesawat dan juga badan pesawat yang hingga saat ini masih terus dievakuasi bagian-bagian pentingnya untuk terus dianalisa. Kembali ke Anda. Terima kasih Gufran atas laporan Anda. Kami tunggu informasi update nantinya. Selamat sore.